tutur kata yang benar. Jelas ya bahwasanya di sini takutlah kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi kita berharap sekali ya dengan anak-anak kita, dengan generasi-generasi penerus kita, tidak meneruskan hal-hal yang salah dari kita ya, tapi dia bisa memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik dari orang tuanya ya, dimana Allah sudah mengingatkan jangan tinggalkan keturunan yang lemah ya. Jadi kalau kita segini, anak kita harus lebih. Begitu juga dalam hal ibadah, dalam hal pendidikan, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, semuanya harus lebih dari kita. Oleh karena kita perlu bersinergi. Sinergi kita dengan keluarga, dengan ibu, dengan bapak, dengan nenek, dengan kakek di rumahnya. Kita punya satu komitmen yang sama, kayak gitu kan. Kemudian kita memilih sekolah yang baik, yang di dalamnya juga bisa menjaga potensi-potensi anak kita ya, kemudian bisa menjadikan anak kita menjadi lebih kuat dari kita sebagai orang tua ya. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah, apalagi lemah dalam hal ubudiyah ya. Mudah-mudahan anak kita berdoa senantiasa setiap saat, setiap habis sholat, bahwasanya kita akan mendapatkan atau menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang generasi-generasi Islam yang lebih baik dari kita, generasi-generasi Islam yang tangguh ya, yang tangguh, yang cerdas ya, yang Islami dari kita. Kemudian yang terakhir di surat As-Saff, di surat As-Saff di ayat 4, tadi mana ya? Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya. Nah, jadi benar nian ya bahwasanya Allah tidak tidur. Allah tahu siapa yang berjuang, siapa yang tidak. Allah tahu siapa yang bergerak, siapa yang tidak. Allah tahu siapa yang berusaha, siapa yang tidak. Oleh karenanya kita sama-sama, sekali lagi kita sama-sama ya, menyelamatkan generasi kita, generasi anak-anak kita, dan kita juga menyelamatkan keluarga kita dan seluruhnya dari orang-orang, dari paham-paham, dari generasi yang tidak baik atau generasi yang tidak Islami ya, menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang lebih baik dari orang tuanya. Kemudian ada pembentukan generasi ini juga tidak serta-merta bahwasanya orang tua itu harus menjadi yang lebih unggul atau menjadi yang lebih tahu kayak gitu kan. Gampang saja dalam hal teknologi. Zaman kita memang tidak ada, tapi mau tidak mau kita harus bisa. Sekedar paham. Walaupun mungkin kita tidak mahir nian. Kalau anak sekarang kan dikasih HP dengan model apa saja langsung dia bisa jalanin. Kalau kita kan tidak. Mereka sudah lebih, karena mereka memang hadir dan lahir dalam dunia mereka sekarang kayak gitu. Kalau kita kan tidak perlu, tapi kita juga harus tahu, sekedar tahu sehingga kita jadi mengerti anak itu sampai di mana. Jangan kita melepas diri sehingga anak itu berjalan sendiri ya. Kemudian jadi harus ada kerjasama antara generasi yang tua dengan generasi yang muda. Generasi tua memberikan tempat, saling menyayangi, saling menghargai, yang muda juga menghargai ya. Kemudian yang tua memberikan pembinaan. Nah, ini perlu, ini orang tua memberikan pembinaan. Di sekolah mengadakan pembinaan, di rumah juga orang tua juga memberikan pembinaan. Sahabat cendekia yang saya sayangi, kondisi yang sekarang ada mungkin menjadi hal yang sangat urgen bagi kita ya, untuk menyelamatkan generasi yang sekarang, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Tapi semua dunia ini ibaratnya semua komponen itu juga bersinergi sama-sama membentuk dan melahirkan generasi yang lebih baik ya. Kalau kita masuk ke dalam dunia yang sama, maka akan terbuka. Ternyata
sudah ada komponen-komponen di luar sana, di luar Batu Raja yang juga memiliki pemikiran yang sama. Sehingga insya Allah anak kita di Batu Raja sudah terselamatkan, keluar Batu Raja juga ada lingkungan yang sama juga, dan kita meyakini itu tidak menyimpang, tidak jauh dari fikroh mereka, tidak menjauhi dari kita, tidak menjauhi dari lingkungan yang baik yang sudah dia dapati di Batu Raja. Insya Allah itu akan terjawab, ya. Intinya tidak hanya di Batu Raja, ya, se-Indonesia. Kalau kita sudah ke luar gitu, ke Pulau Jawa kayak gitu, banyak lingkungan yang sudah sama-sama memiliki pemikiran yang sama, di mana orang tua memberikan pembinaan. Salah satunya adalah memilihkan sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Di sini generasi orang tua bersifat membina, kemudian juga memberikan arahan. Kemudian anak-anak yang memiliki, orang-orang dewasa memiliki inovasi, anak-anak memiliki kreativitas dan inovasi. Jadi dari arahan, dari pembinaan dari generasi orang tua ini, dari arahan dan binaan, mudah-mudahan muncul generasi yang kreatif, yang inovatif, ya, sehingga mereka bisa zaman ibu saya begini, zaman saya harus begini, oh di luar sana begini, oh di luar sana begitu. Maka dia akan lebih berkreatif, lebih dibandingkan dia hanya ada di sekitaran kita saja. Maka muncullah jiwa-jiwa kreativitas, muncullah kreasi-kreasi mereka, ciptaan-ciptaan mereka yang baru, inovasi-inovasi mereka yang baru, sehingga mereka bisa kalau orang sekarang itu halu, tapi halu yang positif gitu ya. Hal-hal yang lalu merasa hal yang tidak mungkin ternyata sekarang ada gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang positif itu bisa mereka raih kayak gitu ya, yaitu dengan kreativitas dan inovasi yang mereka miliki. Para sahabat, kalau kita lihat, mungkin berbahagialah para sahabat yang dulu langsung dibina oleh Rasulullah, ya. Bagaimana Rasulullah itu membina sahabat-sahabatnya berbeda-beda sesuai dengan karakternya, sesuai dengan usianya. Kalau yang langsung dibina oleh Rasulullah itu salah satunya ada Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, yang pada saat itu usianya masih muda, sangat-sangat muda, dan pembinaannya berbeda dengan sahabat-sahabat yang sudah dewasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, berbeda, ya. Dimana di masa muda itu, ya, potensinya, ya, kalau kita lihat itu secara biologis itu potensinya itu memang sangat-sangat tinggi, hormonnya juga tinggi, kreativitasnya juga tinggi, atau tenaganya juga sudah mulai memuncak seperti itu kan. Jadi, nah, pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga beda antara Umar, Abu Bakar, Utsman dengan Ali kayak gitu ya. Kemudian bagaimana Ali itu menjadi orang muda yang pada saat itu, bayangkan, saat itu orang muda, dia harus siap, dia sudah siap, dia percaya dengan kondisi, dan dia siap dengan kabar bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, dan siap sami'na wa ata'na dengan apa yang Allah, yang Nabi ajarkan kepada Ali. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita jadikan contoh atau motivasi bagi kaum muda, yaitu Mus'ab bin Umair, ya, seorang pemuda yang lahir dari keluarga kaya, kemudian dia telah meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Esa dan Rasulullah adalah utusannya. Dengan segala macam tantangan beliau masih kuat, beliau yakin dengan keyakinannya itu, dan beliau siap sami'na wa ata'na apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah tentang Islam kayak gitu. Beliau siap meninggalkan orang tuanya, beliau siap meninggalkan hartanya, beliau siap meninggalkan kejayaannya. Subhanallah, sampai sekarang pun beliau harum namanya,
menjadi contoh para pemuda, ya, karena memang telah dijadikan janji bahwasanya ada 7 golongan yang mendapatkan syafaat beliau, syafaat Rasulullah pada saat nanti. Salah satunya adalah para pemuda yang hatinya condong pada kebaikan, ya, karena memang pemuda menjadi hal yang sangat-sangat dinantikan setiap zamannya. Bahkan Soekarno pun berkata, beri aku 10 pemuda, katanya gitu kan, maka akan terbangun negara ini. Bagaimana pemuda itu menjadi hal yang sangat urgen, menjadi hal yang sangat diinginkan di setiap negara, menjadi penerusnya, menjadi pembangun dari negara tersebut. Bangunan yang kuat juga bisa bangunan yang kuat itu terbentuk dari pondasi-pondasi yang kuat juga. Nah, pondasi yang kuat itu adalah generasi-generasi Islam yang tangguh, generasi-generasi Islam yang kuat, yang tidak ada tiding aling-aling ibaratnya, ya. Artinya dia kuat seperti pohon iman gitu ya. Pohon iman itu kan kuat, akarnya itu menghujam ke bawah, ya. Dia itu tidak mengikuti angin. Jangan sampai ada angin barat dia ikut ke barat, angin timur dia ikut ke timur, tapi dia kuat. Istilahnya seperti itu, ya. Jadi dia kuat, ya. Nah, pondasi yang kuat itu adalah dari generasi-generasi yang tangguh-tangguh tadi, ya, yang tauhidnya kuat, yang kayak gitu. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat urgen, ya, seorang pemuda yang kita, ya, sebagai pemuda yang ikut yang memiliki kesibukan yang bermanfaat atau yang positif, ya. Banyak pemuda sekarang menjadikan hobi mereka menjadi hobi yang positif. Zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa dilakukan, gitu kan? Dari hal iseng-iseng bisa jadi YouTuber, dari hal iseng-iseng bisa jadi TikTokers, dari hal yang iseng-iseng bisa menuai pujian. Tapi hati-hati juga, dari hal yang iseng-iseng bisa juga menuai kecaman. Oleh karenanya menjadi hal yang pasti kita memiliki filter dalam diri kita. Ini hal yang boleh dilakukan dan ini hal yang tidak diboleh dilakukan. Siapa yang bisa memfilter itu? Itu adalah keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada orang tua, ya. Itu menjadi jalan bagi kita untuk bisa memfilter pengetahuan, pengalaman, pergaulan, pertemanan yang sekarang ada. Jadi sahabat Cendekia, yakinlah seyakin-yakinnya dengan wadah yang telah ada, bahwasanya kami mencintai sahabat Cendekia dengan sepenuhnya, mencintai karena Allah, dan kami jalankan wadah ini juga karena kami cinta dengan Allah, kami cinta dengan Rasulnya, kami ingin bersama Rasulullah nantinya, ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama Bapak, Ibu, sahabat Cendekia di surganya Allah nanti, ya. Amin ya robbal alamin. Dengan pergaulan, dengan pertemanan, dengan hal-hal yang kita lakukan bersama dalam mensyiarkan kebaikan yang ada di Batu Raja. Sahabat Cendekia, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah menjadi puasa yang baik, puasa yang penuh berkah, menjadikan kita hamba-hambanya Allah
yang intinya menjadi hamba yang bertakwa. Itu adalah tujuan dari Ramadan, ya. Jadi sahabat cendekia, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada kata kalimat yang salah, ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Selamat sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat, jaga terus kesehatan, jaga imunitas, ya. Tetap berikhtiar kita bahwasanya pandemik masih ada, jangan kendor kita tentang protokol kesehatan. Kita terus jaga imunitas kita dengan nutrisi, dengan makanan-makanan yang sehat, dengan lingkungan-lingkungan yang sehat. Tetap jaga 5M, ya, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, mencuci tangan dengan baik, ya, kayak gitu, tidak melakukan mobilitas, ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.